Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Asih Ngawi. Nah teman-teman, di video kali ini ternyata ya banyak sekali teman-teman kita yang ada di Indonesia itu kepengen banget kerja ke Singapura, akan tetapi takut inilah takut itulah. Nah, oke, so buat kalian yang ingin kerja ke Singapura, di sini saya mau memberikan sedikit motivasi buat kalian ya. Oke, so simak videonya dan stay tune terus. Nah, teman-teman, buat kalian yang ingin bekerja ke Singapura ya, kalian itu jangan takut, karena di sini yang namanya nasib nggak ada yang sama ya. Nasib kita mungkin ya akan lebih baik dari teman kita. Nah, untuk itu sebelum kalian berangkat kerja ke luar negeri ya, kalian di sana harus baik-baik lah ya. Misalnya nih, baik sama orang tua ya, baik sama sesama, tetangga, teman, siapapun lah ya. Di sana kalian itu jangan bikin masalah, karena apa yang kalian tanam itu yang akan kalian panen ya, seperti itu. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah akan tumbuh kebaikan ya, seperti itu. Nah, di sini ternyata takut karena masalah mungkin saja ya, karena takut majikannya itu cerewet lah ya, seperti itu. Terus juga takut karena majikannya rewel ya, suka komplain ini itu. Nah, sebenarnya untuk masalah semua itu sudah biasa ya. Di sini semuanya kita sebagai mbak-mbak TKW ini semuanya sudah nggak kaget dengan seperti itulah ya teman-teman. Karena apa? Ya wajar saja, karena kita kan seumpamanya buat kalian ya yang baru pertama kali datang ke Singapura itu sudah biasa ya, sudah wajar kalau yang namanya majikan itu kalau begini salah, begitu salah ya, karena ya baru saja adaptasi dengan keluarga majikan ya, bukan kalian saja ya. Di sini untuk kita ya yang sudah lama saja sering kok masih dapat kena komplain ya. Dari situ kita akan menjadi lebih pinter teman-teman. Karena apa? Ya dari komplainan tadi kita menjadi tambah, oh ya jadi ingat lah ya, oh waktu itu majikan nggak suka ini, nggak suka begini, nggak suka begini. Nah dari sana akhirnya kita itu menjadi kreatif teman-teman ya. Yang awal mulanya kita itu nggak tahu kita harus bikin apa, karena yang namanya pekerjaan di rumah majikan itu kan nggak akan menyuruh kita harus berbuat ini berbuat itu, nggak. Semua kita harus punya ide-ide sendiri ya. Tetapi teman-teman, kalau di rumah saya ini ya, soal pekerjaan ya, soal masak itu semuanya sudah dibikinkan jadwal. Jadi di sini memudahkan saya untuk bekerja. Akan tetapi kalau dibikinkan jadwal seperti ini ya, jadinya kita harus ngikut ya. Kita nggak bisa seenak kita sendiri. Karena apa? Yang namanya setiap majikan itu nggak sama ya. Ada yang mungkin saja ya terserah kamu mau bikin apa, yang penting rumah ini dijaga bersih, terus kamu masak untuk keluarga saya. Nah seperti itu. Akan tetapi ada juga yang majikan membikinkan jadwal untuk kita ya, seperti itu. Nah buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura nih ya, mungkin kalian pada takut lah ya, takut waduh di Singapura kok ternyata majikannya seperti ini ya. Jangan takut ya teman-teman. Karena apa? Yang namanya kita bekerja ini ya, kita itu sudah biasa kalau mendapatkan ocehan ya, kalau kita mendapatkan komplain itu sudah hal biasa. Jadi kalian nggak perlu takut dengan bayang-bayang dulu ya. Daripada nanti kalian kerja di Indonesia ya bertahun-tahun, akan tetapi ya tetap aja sama nasibnya, seperti itu. Paling-paling uangnya habis terus buat makan ya, habis untuk kebutuhan sehari-hari di Indonesia. Nah untuk kalian yang masih muda-muda ya, silahkan saja daftar langsung ke PT resmi yang ada di Indonesia ya. Kalian bisa cari di daerah terdekat yang ada di kota kalian. Di sini saya bisa ngasih solusi ya, cari saja di Google Map ya, di situ diketik saja PT resmi yang ada di Indonesia yang ada di daerah terdekat di kota kalian. Nah seperti itu. Terus seumpama kalian
ragu-ragu untuk ini ya masuk ke PT, kalian bisa cari sponsor. Nah seperti itu. Akan tetapi ya lebih baiknya kalian datang langsung ke PT, nanti kalian dapat uang pesangon ya, seperti itu. Akan tetapi ya itu tadi, kalian harus benar-benar siap ya, dalam arti siap segalanya. Karena kalau kalian sudah proses ya, sudah masuk ke PT, itu urusan kalian itu sudah besar sekali ya. Nanti soal dokumen-dokumen ya, semua sudah kalian serahkan ke PT. Terus seumpamanya kalau kalian itu sampai MD, sampai mengundurkan diri, itu pasti kena denda ya. Misalnya nih ya, paling kecil itu paling kecil itu 5 juta. Itu paling kecil, karena kalian sudah proses ke PT. Yang namanya PT itu nggak mau diajak guyon ya, seperti itu. Karena saya dulu juga proses di PT Madiun, di sana itu juga ada anak yang MD, katanya masih niatnya itu masih separuh-separuh ya, masih ragu-ragu lah ya, seperti itu. Akhirnya MD terus ditebus sama suami atau keluarganya, seperti itu. Akhirnya pulang lagi, ya Allah kasihan ya. Sudah seumpamanya keluarganya ingin sekali mengharapkan anaknya atau istrinya pergi ke luar negeri itu sukses ya, akan tetapi istrinya ini nggak kuat karena takut nanti sampainya di luar negeri begini ya, seperti itu. Kita semua ini jangan pernah takut sama bayang-bayang ya teman-teman, karena apa, yang namanya nasib ya, seseorang itu nggak ada yang sama ya, seperti itu. Karena apa ya, apa yang kita tanam kelak apa yang itu kita panen ya. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah akan tumbuh kebaikan juga ya, seperti itu. Nah buat kalian semuanya nih ya, yang sudah sampai di Singapura, untuk yang masih baru-baru, yang baru pertama kali ya datang ke Singapura dan masih dalam tahap potongan gaji ya, sabar saja ya, dilewati prosesnya ya. Karena ya seperti itu, dulu saya juga seperti kalian, waktu masih potongan gaji ya, terus nggak punya uang ya, rasanya nggak ada semangat untuk bekerja. Akan tetapi kalau sudah gajian full, nanti dari sana kita akan menjadi lebih semangat. Karena apa, tiap bulan kita menerima gaji ya, seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa teman-teman ya. Misalkan nih kalian di rumah majikan nggak boleh sholat ya, terus kalian harus tetap berdoa ya, dekatkan diri selalu sama Allah. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita bisa tercapai ya. Semoga lelah kita membawa berkah untuk keluarga yang ada di Indonesia ya. Buat teman-teman semuanya, di sini saya selalu mendoakan dan selalu mensupport kalian, karena di sini kita adalah semuanya bersaudara. Nasib kita sama ya, seperti ini nasib seorang anak rantau ya. Kita di sini nggak punya siapa-siapa, kita di sini hanyalah punya teman ya, karena teman itu adalah saudara kita, saudara setanah air. Nah untuk itu kita di sini juga saling mendoakan ya. Semoga saja proses kita mencari rezeki di negeri orang ini diberikan kelancaran, kemudahan ya. Semoga bisa finish kontrak dan akhirnya bisa kembali berkumpul dengan keluarga yang ada di Indonesia dengan membawa kesuksesan. Amin. Oke teman-teman, nah saya di sini ya juga berbagi sedikit saran untuk kalian ya. Mbak, gimana sih agar kita itu di rumah majikan disukai sama majikan ya? Kita harus bisa beradaptasi dengan keluarga majikan ya. Untuk itu semuanya butuh waktu, butuh proses ya. Kita harus sabar. Yang namanya kita menyesuaikan dengan keluarga majikan itu nggak mudah. Kadang saja teman-teman dalam waktu 1 tahun itu majikan belum percaya. Nggak cuman 1 tahun ya, yang sudah 8 tahun, 10 tahun itu masih ada majikan yang belum percaya sama kita, itu ada ya. Karena apa ya, namanya kita di sini cuman bekerja ya teman-teman, kita itu bukan siapa-siapa. Kita di sini hanya bekerja, nggak mungkin yang namanya majikan itu akan mempercayai pembantunya 100%. Itu jarang banget ya, seperti itu. Jadi untuk itu kita di sini harus tetap hati-hati ya. Waktunya makan-makan, waktunya bekerja-bekerja, waktunya istirahat juga istirahat. Nah buat kalian yang jam istirahatnya kurang ya, sebenarnya kalian bisa komplain ke MOM ya, bisa telepon. Kalian itu di sini, bukan kalian saja, kita ya, kita di sini itu dilindungi oleh
MOM teman-teman. Jadi kalau punya masalah apapun ya kita harus teleponnya, mengadunya ke sana. Buat kalian yang nggak ngerti ya nomornya, saya bisa kasih tahu kalian, dan silahkan saja inbox saya ya di Facebook atau di Instagram Asih Ngawi. Saya siap memberikan nomor MOM buat kalian semuanya. Karena apa? Di sini kita hanya bisa saling membantu ya teman-teman. Insya Allah semoga saja bermanfaat. Dan untuk yang kemarin sudah DM saya ya, katanya nggak ini ya, katanya pengen cemilan, terus Mbak ini aku masih potongan gimana ini ya. Aku suruh kemarin tuh, aku suruh silahkan DM di Facebook atau Instagram saya Asih Ngawi, tapi nggak tahu kenapa kok nggak ini ya, nggak add Facebook aku juga. Pokoknya ya tetap aku tunggu, insya Allah seumpamanya alamat kita dekat ya, nanti insya Allah akan saya datangi ke rumahnya mbaknya tadi ya, kemarin, maksudnya kemarin yang sudah komen saya di YouTube saya ini. Oke, semoga saja di sini semua teman-teman saya diberikan kelancaran, semoga bisa finish kontrak, semoga majikan pada baik-baik semua ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan perbanyak istighfarnya. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Dan jangan lupa buat kalian semuanya ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye bye.